Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengutip sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Nashaihul Ibad, di mana kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat bagi hamba Allah yang ingin menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Dalam makalah yang ke-30 ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Ra'sul aqli ba'dal iman billah at-tawaddudu ilan nas. Yang artinya, Ra'sul aqli ini orang yang berakal. Ra'sul aqli ba'dal iman, setelah iman itu at-tawaddudu ilan nas. Nyeneng-nyeneng nonang menungso, membuat orang lain senang, mengasihi orang lain. Jadi yang pertama kan ba'dal iman billah. Kalau masalah iman itu ya kita tidak bisa bicara karena kita tidak berhak menilai iman seseorang. Tapi yang kedua ini ya, status sosial kita sebagai manusia, kewajiban kita itu at-tawaddudu ilan nas. Nyeneng-nyeneng no sesama manusia. Jadi seorang kiai misalnya seorang kiai atau seorang guru atau siapapun yang ingin tujuannya itu tersampai kepada orang lain, tapi dia membuat orang lain itu tidak nyaman, juga nggak mungkin tujuan itu tersampaikan. Karena ini dari rumus ini sudah jelas, at-tawaddudu ilan nas. Begitu juga kalau kita mau mendidik anak, misalnya kepingin anak ini termasuk saya buat pembelajaran sendiri buat saya ya, karena anak saya ini suka gereng-gereng. Kalau dikasih tahu itu suka marah-marah, itu mungkin dari sayanya sendiri. Seperti itu. Ini pembelajaran buat saya, dan mungkin ketika ini dialami dengan semua itu bisa dijadikan pelajaran. Jadi misalnya ketika saya melarang dia main HP, ayolah nggak boleh main HP. Oh ibu ini. Akhirnya dia pergi ke rumah orang lain, terus di sana dia lihat HP. Nah dari situ kan dia itu gimana ya? Dia itu kecewa, gak senang sama ibu. Ibu ini terlalu banyak aturan. Aku harus belajar, aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Padahal tujuan ibunya ini kan ingin anaknya menjadi anak yang misalnya pintar, anak yang soleh, anak yang bermacam-macam. Tapi gimana cara ibunya? Cara ibunya ini tidak membuat anak itu senang, justru dia membuat kecewa. Ketika dia pergi ke rumah orang lain, dia melihat HP, malah ibunya nggak bisa mengontrol dia apa yang dia lihat. Seperti itu ya. Jadi kalau rumus kita mau membuat mau menyampaikan misi kita, baik itu dakwah atau misi apapun, terutama misi kebaikan, itu buat orang lain itu senang. Seperti itu. Ya saya lanjutkan anak saya tadi. Ketika dia main ke rumah orang, dia merasa ya aku merdeka, orang lain bisa membela aku, sedangkan ibuku sendiri enggak. Maka dari situ akan timbul dia benci, mindset kepada ibunya itu ibunya jahat, ibunya banyak aturan, meskipun sebenarnya niat ibunya ini baik. Jadi Islam itu sudah sedemikian rupa mengatur bahkan dalam komunikasi dengan orang lain, cara berdakwah, cara kalau masalah iman itu urusan seseorang, kita tidak berhak menilai. Tadi kan dibilang ya, ba'dal iman billah. Yang pertama memang iman billah. Tapi ya iman billah itu bukan urusan kita menilai iman seseorang. Urusan kita adalah at-tawaddudu ilan nas.
niat tawadud ilan nas dalam hal apapun. Jadi pemirsa sekalian, satu hadis ini kalau misalnya kita bisa meresapi, nggih, rasul akli, orang yang punya akal, orang yang menggunakan otaknya. Kalau orang mengaku pinter, kok ya ngapunten, kok seneng garai orang kecewa, kok bikin orang gergeten. Nah, itu berarti dia belum pinter, belum menggunakan akal sehatnya. Ngoten nggih? Jadi tidak ada istilah pintar itu gimana ya? Pintar menggunakan akal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan soal teori atau apapun. Satu yang kita pahami dari ajaran Rasulullah itu yang kita pakai. Misalnya, ketika ada masalah di dalam kehidupan kita sendiri, misalnya saya menjadi guru, loh, muridku ki salah seperti tambah tak senggrang. Waduh, tambah ketok kulo pek dua hari. Lah, seperti itu berarti itu pembelajaran buat saya, apa yang salah dari diri saya. Mungkin ketika saya, nyok talarek ganteng, bu guru loh, ya Allah, delok talaran rambutnya, diselimuno dhisik, dicari apa yang membuat dia senang. Kalau misalnya kita langsung maksa seperti ini dan seperti itu, ya wis sama saja ya apa ya, berharap sugih dengan berharap kaya tapi tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha, sama saja seperti itu. Jadi sebenarnya Islam itu sudah sesuai dengan apa ya, hati nurani dan akal kita. Karena manusia itu kan memang dilahirkan secara fitrah. Kita sudah dikaruniai akal, kita sudah dikaruniai hati, kita sudah dikaruniai apa ya, dalam diri setiap orang itu sudah punya rasa belas kasihan masing-masing. Jadi kalau kita bisa mengasah, bisa melihat lagi ke dalam diri kita, kira-kira pantas apa enggak seperti itu, ya insya Allah kita bisa menjadi manusia yang memang peduli pada manusia yang lainnya. Jadi mungkin kita itu kadang, ini pengalaman saya pribadi, mungkin kita kadang mau berbuat apa yang kita sesuai dengan hati nurani, mungkin kadang berbentur dengan aturan, mungkin kadang berbentur dengan adat. Itu tidak apa-apa, tapi kemudian kita harus apa ya, kita harus mencari cara terbaik supaya apa yang kita inginkan, niat baik kita itu bisa tersampaikan seperti itu. Jadi mari pemirsa sekalian, kita mulai belajar untuk mengasah akal kita, mengasah hati kita menjadi kembali fitrah, kembali suci seperti itu. Dan dalam hadis juga kan pernah ada sebuah hadis yang mengatakan sesungguhnya manusia itu semua lahir dalam keadaan suci. Fa innama abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani, dalam keadaan fitrah. Akan tetapi yang membuatnya yuhawidani, orang tuanya, lingkungannya yang membuat dia menjadi berbeda seperti itu, berbeda dari fitrah. Nah, maka dari itu tidak bosan-bosan, sekali lagi berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, mari kita sama-sama berusaha membuat orang lain senang seperti apa yang kita mampu. Jadi kita kesampingkan ego kita kesampingkan apa ya, nafsu kita sementara supaya orang lain itu senang. Kalau orang lain sudah senang, ini bisa menjadi senjata langit, pemirsa sekalian. Bahkan ada sebuah hadis bunyi seperti ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna itu kan artinya orang yang mengasihi. Yarhamuhumur rahman. Kemudian Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman ini Allah yang Maha Pengasih, akan merahmatinya, akan menyayanginya. Maka dari itu, irhamu man fil ardi, sayangilah, kasihilah apa-apa penduduk di bumi, yarhamukum man fis sama. Maka penduduk di langit akan mengasihi dan menyayangimu. Ini sebenarnya, kalau kita
mencermati hadis ini tuh sebenarnya itu senjata pamungkas. Kalau misalnya kita sholat berpuluh-puluh rakaat misalnya, itu kan hablum minallah ya, hanya doa kita dan hanya Allah yang tahu apakah Allah itu akan menerima doa kita atau tidak. Sedangkan kalau kita mengikuti cara pintas hadis ini, ya kan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita sudah mencintai, menyayangi, berbuat baik, menyenangkan orang lain, maka yarhamukum man fis sama. Maka penduduk langit yang akan mendoakan kita, yang akan merahmati kita. Lah kalau kita berdoa sendiri, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu cuma kita sama Allah. Tapi kalau kita mencintai saudara kita, doa orang lain akan kembali kepada kita. Kalau kita menyayangi saudara kita, ya Allah, semoga Allah membalas loh. Hal-hal sepele yang kita tidak tahu ini, mungkin inilah yang akan diterima oleh Allah. Kita tidak tahu apakah sholat kita diterima. Yang penting kita melakukan sholat sebaik yang kita bisa, tapi kita tidak pernah tahu ibadah mana yang Allah terima. Seperti itu. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja ya pesan singkat saya. Mari kita belajar bersama-sama merenungi apa yang dipesankan oleh Rasulullah, bahwa rahasia-rahasia kita untuk mencapai kepada Allah itu bukan hanya sekedar soal puasa, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar qiyamul lail, tapi sesama manusia itu bisa membuat kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba sing dikarepno Gusti Allah, seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia. Mari kita lakukan, mari kita niatkan untuk kebaikan sesama. Insya Allah kalau niat kita ikhlas, Allah akan menerima. Kita tidak perlu memikirkan amalan apa yang sudah kita lakukan. Cukup biarkan malaikat saja, nggak usah perlu seperti itu. Cukup kita menjadi hamba Allah, menolong sesama, menyenangkan sesama, dengan harapan Allah juga merahmati kita, saudara-saudara kita juga merahmati kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga saya juga bisa meresapi apa yang saya sampaikan, bisa menjalankan apa yang saya sampaikan, sehingga saya bukan hanya sekedar ngomong dan ceramah agama. Semoga ini juga kebaikan ini kembali kepada diri saya sendiri. Sebagai manusia biasa tentu banyak kesalahan saya. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi belepotan atau kurang baik atau apalah, tapi saya juga manusia biasa, itu wajar. Saya hanya ingin berpesan kepada kita semua, mari kita menjadi manusia yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.